Halo semuanya, selamat datang di Review Reaction Chouseisin Grand Caesar episode ke-15. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Nah, di episode kemarin itu si Ai berubah menjadi Caesar Vizquez dan bertarung lawan si Lucia. Tapi dia diselamatin sama si Rams. Episode 15, bangkitnya Chouseisin air. Oh, Leviathan bakal bangkit. Widih. Akhirnya pada kumpul di tempat si profesor. Si Tapei bersama Ryoko. Lucia dikalahin oleh Denshin Sensei atau si Rams. Akira dari suku angin dan Tenma itu dari suku api. Tak ada pemimpin, kita itu semuanya teman. Mereka baru tahu ya kalau mereka ini suku air. Pasukan tanpa pemimpin akan mudah dikalahkan. Oh my god. Si Makoto ngotot kalau harus ada pemimpin. Akulah pemimpinnya, what? Hah? Kalian bertiga tak akan mampu melindungi Leviathan. Tapi dengan bantuan Ai dan Tapei, aku mungkin bisa. Berikan ini pada Makoto. Dengan lengkapnya suku air, Leviathan bisa dibangkitkan. Naluri mereka kuat untuk melindungi bumi karena mereka juga Grand Caesar. Pada akhirnya mereka tetaplah teman kita. Apa yang bisa kau lakukan jika benar-benar Tapei ingin jadi Grand Caesar? Oke. Oh iya, soalnya si Tenma juga gara-gara bertarung melawan Ryoko akhirnya bangkit kan. Kocak anjir. Ini mah gak ada perlawanan sama sekali, cok. Tandanya perlahan. Ya, tapi gak bertahan lama. Kondisi Tenma saat itu antara hidup dan mati. Makoto dan Ai sudah bangkit dan kenapa aku berbeda? Makoto sering mengambil gambar di saat peperangan. Wanita itu lebih cepat dewasa, anjir, pakai insting. Kita pasti bisa tanpa Tenma dan yang lainnya. What the hell? Anjay. Sepertinya kalian kurang pengalaman dan kepercayaan. Dengan terkumpulnya kalian bertiga, Leviathan secepatnya akan bangkit. Garuda, Dolcrus, Gancesar, dan Leviathan. Apa menurutmu ini adalah Chouseisin lainnya? Untuk membangkitkan Chouseisin diperlukan 3 Grand Caesar. Tapi aku tidak yakin ada suku lain selain mereka berempat. Gantras ini yang King Kong gak sih? Sistem kontrol? Maksudnya? Kita harus segera memperbaikinya. Gua kira si Lucia tewas, anjir. Serahkan semua misi padaku. Untukmu, aku akan menghancurkan Grand Caesar untukmu. Ini Logia kah? Nah, ini Caesar hitam yang gue maksud, ternyata Logia. Misi ini diberikan pada kami berdua. Oh my god, si Radia ini sama keras kepalanya kayak Makoto, anjir. Padahal si Logia ini kayak udah nahan-nahan. Lu nggak boleh sendirian. Kalian tak akan mampu melawan Impactor itu. Buset, gelo, sombongnya bukan main si Makoto. Siapapun yang menyebabkan masalah di sini akan langsung ditembak. Oh my god. Sombongnya bukan main, anjir. Dan saja seharusnya tidak menyakiti manusia. Anjay, harus nunjukin kartu identitas dulu ya. Oh, itu yang dikasih profesor ke si Makoto tuh kartu identitas. Radia. Aduh, manggil Jig Fighter. Anjay. Mirip ya pose berubahnya. Oh, ini si Ryoko ya yang bakal ngelawan Jig Fighter. Kira-kira momen si Tapei bisa berubah lagi ngapain ya? Let's go. Anjir. Lagian si Ryoko kenapa nggak langsung berubah aja dah? Oke, Radia lawan si Gorbion. Semua serangan dari kedua pihak kagak ada yang kena, anjir. Waduh, baru gue ngomongin malah udah kena serang. Aqua Blitz. Oh, pistol. Tapi pistol kayak kecil banget. Let's go. Bangkit. Anjir. Ternyata ini ya momennya. Sochaku. Anjay. Caesar Guns. Keren ya, keren banget sih. Anjir. Temanmu sudah menunggu. Kadang-kadang bantuan memang diperlukan. Oh,
Kayaknya si Ryoko sengaja nggak berubah tuh buat ngedorong si Tapei deh. Anjir, jadi gede. Mau jadi mode raksasa. Senjatanya apa nih? Caesar Guns. Oh, gue kira mau ngeles senjata, taunya pose, cok. Waduh, mau diserang Leviathannya. Oh, bangkit. Ayo kita bangkitkan Choseisin kita. Anjir, sampai roboh coy pangkalannya. Wow, ditabrak. Serahkan ini padaku. Dive in. Oh, dari bawah masuknya. Oh, langsung berubah jadi mode humanoid. Ini salah satu Choseisin yang menurut gua keren banget. Selain Gun Chaser ya. Tapi kenapa para Impactor itu beneran ketakutan sama Leviathan ya? Maelstrom, pedangnya kan? Anjay. Kali ini aku akan menghancurkanmu. Oh, anjir, dibelah double storm. Nice. Anjir, masih bisa dihadang terus. Oh, waduh, gak kena tapi. Kau harus mundur. Oh, Lucia nih. Aku pasti akan mengalahkan Caesar itu. Anjir, masih keras kepala. Anjay. Anjir, keren banget. Oke, Radia. High Tidal Break. Dilempar. Oke. Hancur berkeping-keping, cowok. Dari mulai senjata sampai si Radianya. Ini gelo, keren abis. Leviathan tidak buruk juga. Oke, apa yang mau dilakuin sama Makoto nih sekarang? Bakal makin jadi sombong dan keras kepala atau enggak nih? Dengan lengkapnya suku air, Choseisin Leviathan telah sepenuhnya bangkit. Impactor Radia udah dikalahin, meninggalkan Lucia dan Logia. Aku belum menerima perintah siapapun. Tapi aku mengakui kalian sebagai suku air. Anjay. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 15 dari series Choseisin Grand Caesar. Di episode ini sebenarnya difokusin ke si Tapei yang akhirnya bangkitin kekuatan Grand Caesar miliknya. Awalnya seriusan gue bingung kenapa si Ryoko ini nggak berubah aja waktu melawan Geek Fighter. Ternyata dia itu cuman sengaja, ya udah dia cuman bertarung dalam mode manusianya, terus ngebuat seakan-akan tertekan, yang pada akhirnya ngedorong si Tapei ini ya di dalam kondisi dia itu pengen nyelamatin seseorang. Dan ya akhirnya kekuatan Grand Caesar-nya itu bangkit dan dia itu berubah menjadi Caesar Guns. Dari segi desain seriusan salah satu yang terkeren juga sih. Tapi sayangnya di episode ini tuh kita masih belum ngeliat senjata utamanya si Guns ya. Terus juga sebenarnya di episode ini tuh gue cukup kesel sama si Makoto ya di awal-awal. Karena ini orang tuh keras kepalanya tuh batu banget. Padahal udah dikasih penjelasan sama si profesor, bahkan Ai juga ngejelasin. Ini orang si Makoto bener-bener nggak peduli. Nah, sifat si Makoto ini ternyata mirip-mirip dengan sifatnya si Radia. Si Radia ini pun sama aja keras kepala batunya. Padahal sama si Lucia ini udah dibilangin kayak, lu jangan sendirian, lu nggak akan bisa. Bahkan Logia sampai turun tangan buat ngecoba ngehentiin si Radia. Si Logia aja sampai bilang kan, kayaknya kita terlalu meremehkan Grand Caesar. Lu ini nggak bisa sendirian. Tapi apa? Ya, lagi-lagi si Radia nekat pergi sendirian. Dan berujung, ia malah tewas si Radia karena dikalahkan oleh Choseisin Leviathan. Ngomong-ngomong Leviathan, menurut gua dia adalah salah satu Choseisin yang keren banget. Bahkan bisa dibilang dibanding Garuda, terus Dolcruz sama Gun Chaser, gua lebih milih Leviathan. Karena ya dari dulu, dari pertama kali gue nonton Grand Caesar waktu masih di TV, gue emang udah suka sama suku air sih. Terus juga sebenarnya tadi ada momen waktu diskusi ya para atasan ngomongin gun, tank atau apa gitu. Si yang menteri pertahanannya ini bilang, apakah ini Choseisin baru? Tapi si profesor pun nggak bisa ngejawab ya karena dia nggak yakin ada suku lain. Soalnya untuk membangkitin Choseisin itu dibutuhkan 3 Caesar. Dan ternyata dari pihak atasan pun kayak punya semacam artefak gitu. Dan kalau dari hasil diskusi sih katanya artefak ini bisa dibilang sebagai controllernya. Nah, gue juga baru inget ya kalau di Grand Caesar ini masih ada satu robot raksasa lagi yang gorila. Entah gorila atau apa ya, pokoknya warna silver. Soalnya yang gue inget kalau di Grand Caesar ini gorila, kalau di Justice Riser nanti itu yang naga.
Nah kayaknya tuh apa yang dibicarain sama pihak atasan ya si robot gorila ini deh. Terakhir, ngomongin Logia, seriusan, itu desainnya keren banget sih. Dibandingkan Lucia sama Radia, Logia ini jauh lebih mirip dengan Grand Caesar. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk review episode 15 dari Chouseisin Grand Caesar. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.